بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat-sahabat semua dimanapun berada, alhamdulillah bertemu kembali dalam program Kurma Kultum Ramadan. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki hari yang ke-19. Semakin mendekati penghujung bulan yang diberkahi ini. Dalam perjalanan hidup, pasti kita akan menghadapi berbagai cobaan dan ujian. Baik itu berupa kesulitan hidup, musibah, masalah, ataupun tantangan dalam menjalankan agama. Salah satu teladan yang harus kita contoh dari teladan terbaik adalah kesabaran dan keteguhan Rasulullah saat menghadapi ujian hidup. Oleh karena itu, pada kesempatan kurma kali ini, kita akan membahas tema tentang meneladani kesabaran Rasulullah SAW dalam menghadapi ujian. Yang pertama, kesabaran Rasulullah dalam menghadapi ujian. Rasulullah adalah orang yang menghadapi berbagai ujian dalam hidupnya. Tetapi kalau kita lihat, beliau adalah orang yang paling sabar dan orang yang tetap berpegang teguh pada tali agama Allah. Kesabaran pertama beliau hadapi dalam dakwah. Ketika beliau berdakwah di Mekah, banyak yang menolak, banyak mencemooh, banyak yang menentang, bahkan banyak yang menyiksa para sahabat. Namun beliau tetap bersabar dan terus menyampaikan risalah Islam. Bahkan Allah menghibur dia. Allah menguatkan kesabaran beliau. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 5. Allah berfirman, "Fasbir sabron jamila." Maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Jadi kunci beliau bisa sukses menghadapi ujian dalam dakwahnya adalah dengan terus bersabar dalam menghadapi segala tantangan tersebut. Yang kedua, beliau bersabar saat kehilangan orang yang tercinta. Rasulullah kehilangan orang-orang yang dia cintai. Dari mulai kehilangan ayahnya sejak beliau masih dalam kandungan. Kemudian kehilangan ibunya. Kemudian kehilangan kakeknya. Saat beliau masih usianya kecil. Saat beliau belum dewasa. Kemudian setelah menikah, Nabi kehilangan istrinya Khadijah. Dan kehilangan pamannya yang sangat mencintainya, Abu Thalib. Namun kita lihat betapa sabarnya beliau dan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus banyak anak laki-laki beliau yang meninggal dunia. Ketika putranya Ibrahim meninggal dunia, beliau menangis. Ya, kemudian ada sahabat yang menanyakan, "Kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" Kemudian Nabi bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Innal 'aina tadma'u wal qalba yahzanu." Sesungguhnya mata ini menangis dan hati ini bersedih. Wala naqulu ila mayurdi rabbuna. Tetapi kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Tuhan kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Dan sesungguhnya kami benar-benar bersedih atas kepergianmu wahai Ibrahim. Nabi harus kehilangan anak laki-lakinya yang beliau sangat cintai. Ini menandakan beliau sangat sabar dalam menghadapi ujian hidup ketika kehilangan orang-orang yang beliau cintai. Selanjutnya, kesabaran beliau dalam menghadapi perang dan perjuangan. Dalam banyak peperangan, Rasulullah dan para sahabat menghadapi berbagai rintangan. Tetapi beliau tetap sabar, tidak gentar, dan percaya akan janji Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 140. "Iyamsaskum qorhum faqad masal qaumu qorhum misluh." Jika kamu mendapatkan luka, maka sesungguhnya kaum musuh pun telah mendapat luka yang sama. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu Allah perkilirkan
Allah pergilirkan, kami pergilirkan di antara manusia. Wal ya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Agar Allah mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar beriman di jalannya, dan agar dia menjadikan sebagian dari kamu syuhada, orang yang mati syahid. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ini artinya dalam peperangan, dalam perjuangan penuh kesabaran, ada di mana saatnya kita menang, ada saatnya kita kalah, ada saatnya kita harus terus bangkit, harus terus berjuang, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, kesabaran Rasulullah dalam menghadapi ujian hidup. Yang kedua, kesabaran sebagai kunci keberhasilan. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat terakhir, ayat 200, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Warabitu, dan waspadalah. Bersiap siagalah di baris perbatasan. Wattaqullaha la'alakum tuflihun. Dan teruslah engkau bertakwa kepada Allah agar engkau beruntung. Kenapa kita harus bersabar? Karena kesabaran kunci keberhasilan. Bersabarlah. Sesungguhnya yang namanya sabar bukan ada batas, tapi harus dikuatkan terus. Dan bertakwalah agar kalian ada dalam keberhasilan. Selanjutnya, kesabaran, kata Nabi, akan menghapus dosa-dosa kita. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, "Ma yusibul muslim min nasobin, wala wasobin, wala hammin, wala hazanin, wala adzan, wala ghammin." Tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan, sakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, atau kegundahan, hatta syaukatu yushakuha, sampai duri yang menusuknya, kata Nabi, illa kafarallahu biha min khotoyahu, melainkan Allah pasti akan menghapus segala dosa-dosanya dengan sebab apa yang mengenainya tersebut. Kalau ihwatu iman sedih, letih, capek, gelisah, sakit, bahkan duri yang menusuk jari kita, menusuk kulit kita, itu artinya dengan kesabaran kita menghadapi musibah Allah, ujian Allah, Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang terakhir, kesabaran pun akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Insan ayat 12, "Wa jazaahum bima sabaru jannatau wa harira." Dan Allah memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat ihwati iman rahimakumullah. Oleh karena itu, kita harus terus melatih kesabaran dalam hidup kita dengan cara banyak berzikir dan membaca Al-Quran sebagai obat hati kita. Berdoa kepada Allah agar diberikan kesabaran. Mengingat bahwa semua ujian ini ada akhirnya. Mengambil hikmah dari kisah-kisah para rasul dan para sahabat, dan meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita diuji kesabarannya, dan kita pun dilatih oleh Allah untuk meneladani para rasul dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita memiliki kesabaran sekuat para rasul, kita diuji, kita memiliki kesabaran sekuat para sahabat, dan mudah-mudahan kita senantiasa bersabar dalam setiap kesulitan, dan yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar, dan mudah-mudahan kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita ketemu lagi di format selanjutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.